Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Bes Nugraha dalam program Podcast Infomu, di mana program-program ini dikelola langsung oleh Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Disiarkan dari Gedung Dakwah Muhammadiyah yang berada di Jalan Sisingamangaraja nomor 136 Medan. Tema kita pada hari ini terkait dengan pemilihan umum. Kita akan menghadirkan seorang yang sangat luar biasa, pakarnya, ahlinya, dan yang membidanginya juga. Ya, tapi sebelum kita mulai, Bes mau sedikit bernyanyi dingin. Menghitung hari, kita akan memilih siapa yang jadi pemimpin negeri. Kita dengan ada Ketua KPU Kota Medan, ada Ibu Mutia Atika MH. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik ya? Baik. Kayaknya sibuk kali lah Bu kegiatannya ya. Iya, sudah makin dekat. Kurang lebih sekitar tinggal 35 hari lagi menjelang ke pemilu hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Baru-baru ini Bes juga lihat di KPU juga menggelar pemberian santunan kepada anak yatim ya Bu ya? Iya, kita lakukan minggu lalu ada pemberian santunan kepada anak yatim. Semoga kita mohon doanya, semoga itu menjadi berkah bagi KPU Kota Medan dalam melaksanakan tugas kepemiluan sebagai penyelenggara pemilu, dan kita berharap doa dari anak-anak yatim semoga pekerjaan kami lancar dan menghasilkan yang terbaik untuk pemilu 2024 untuk Indonesia. Oke, jadi sahabat dakwah Muhammadiyah, Ibu Mutia Atika MH ini merupakan Ketua KPU Kota Medan untuk 2023-2028, dan sebelumnya kita mengucapkan selamat ya Bu atas terpilihnya, dan Ibu juga baru aja meraih gelar magister hukumnya juga, kayaknya double kebahagiaan gitu Bu. Alhamdulillah. Oke Bu, terkait dengan pelaksanaan pemilu kali ini udah tinggal menghitung hari juga kan. Persiapan KPU selaku penyelenggara pemilu di Medan untuk mensukseskanlah demokrasi itu seperti apa? Jadi persiapannya sudah sangat matang ya. Insya Allah kita mohon doanya juga bagi warga Kota Medan supaya kami semakin bersiap dan kami semakin lancarlah dalam menjalankan tugas-tugas kepemiluan nantinya. Nah, kalau bicara persiapannya dari sisi logistik dulu ya, sisi logistik pemilu, karena logistik ini penting. Kalau nggak ada logistik kita susah untuk menyelenggarakan pemilu. Gimana mau pencoblosan, gimana mau memilih calegnya, memilih paslonnya, kalau nggak ada surat suara, nggak ada logistiknya. Jadi kalau bicara logistik itu sudah 80%. Alhamdulillah KPU Kota Medan sudah siap dengan logistik, kurang lebih perhitungannya itu sekitar 80% kesiapannya. Oke. Bes juga melihat itu kemarin Ibu langsung buka itu ya Bu untuk logistik yang datang ya. Betul, itu KPU Kota Medan pertama sekali menerima logistik dari KPU RI, utamanya terkait dengan surat suara. Jadi baru pertama sekali menerima surat suara, saat itu saya langsung buka. Jadi dapat surat suaranya, langsung dapat surat suara DPR RI, DPRD Sumatera Utara, dan juga DPRD Kota Medan. Baik Bu Mutia, ini menarik untuk mengajak masyarakat menuju ke kotak suara kan gitu. Tadi udah logistik juga untuk mendorong partisipasi pemilih lebih besar dari mungkin pemilihan umum di 2019, ini apa yang dilakukan KPU? Oh, KPU sudah banyak melakukan sosialisasi, menggandeng berbagai macam lini elemen masyarakat. Tapi utamanya KPU menginginkan sosialisasi itu semakin masif untuk pemilih pemula yang baru pertama kali tahun 2024 ini memilih. Kenapa kita stretchingnya kepada pemilih pemula supaya mereka mau memilih dan tidak bingung apa sih itu yang namanya pemilu. Bagaimana kalau saya nanti sudah datang ke TPS, apa yang harus saya lakukan di TPS? Kadang ada rasa malu bagi pemilih pemula. Juga yang paling utamanya karena mereka tidak paham. Nah, itu juga menjadi gangguan atau hambatan dalam meningkatkan
pemilih di Kota Medan. Kalau kita tidak mensosialisasikan terus-menerus, ayo kita memilih kepada pemilih pemula. Oke, berarti sampai saat ini pun masih terus sosialisasi? Ya, kita masih terus mensosialisasikan, baik itu melalui media sosial maupun secara langsung, bahkan juga sosialisasi itu diberikan kepada peserta pemilunya, juga kepada calegnya. Semua kita lakukan berbagai macam ini, termasuk hari ini saya hadir di Media Center Muhammadiyah Sumatera Utara. Ini bagian dari sebenarnya alhamdulillah banget ya, kita diundang, bentuk dari sosialisasi secara nggak langsung, penyebaran informasi bahwa tanggal 14 Februari 2024 itu kita melaksanakan pemilu. Ayo pilih, punya hak suara warga Kota Medan. Jangan golput. Betul. Kalau untuk jumlah pemilih pada pemilu 2024 kali ini ada berapa? Ada di dalam DPT-nya Kota Medan, daftar pemilih tetap Kota Medan itu ada 1.858.453 pemilih, cukup banyak ya. Iya, nah oleh karena itu Kota Medan memang harus benar-benar prepare dan benar-benar menyiapkan dengan pemilih yang begitu banyak dan juga dengan jumlah TPS yang banyak tersebar di seluruh Kota Medan. Ada 6.933 TPS. 6.933 TPS ya Bu? Tuh, tersebar di Kota Medan dengan 21 kecamatan, 151 kelurahan, 2001 lingkungan. Iya. Oke. Tantangan yang tersulit yang dihadapi KPU itu seperti apa? Tantangan yang paling sulit ya terkait dengan pertama data, kemudian juga persiapan data, perhatiannya terhadap data untuk pemilih tambahan atau yang disebut DPTB. Batas waktunya ini sampai tanggal 15 Januari. 15 Januari. Ya, itu kan fluktuatif terus ya, ada naik gitu, ada turun, terkait dengan warga Medan yang ada yang datang ke sini karena mungkin faktor pekerjaan, atau juga ada yang justru malah keluar dari Kota Medan. Nah, itu data yang juga menjadi tantangan, harus terus update dan harus terus perhatian khusus terhadap data ini. Dan bagi DPTB, daftar pemilih tambahan ini harus melaporkan ke KPU Kota Medan, batas waktunya hingga 15 Januari. 15 Januari. Ya, kecuali bagi yang ada pengecualian, itu diberikan batas waktu sampai 7 Februari bagi yang sakit, rawat inap, kemudian bagi yang pada hari pemungutan suara itu melaksanakan tugas. Iya. Apa gitu. Iya, betul. Dan juga tentunya bagi yang pindah domisili pada hari itu. Nah, itu dibolehkan sampai tanggal 7 Februari batas waktu. 7 Februari 2024. Untuk memprosesnya kalau masyarakat ingin mengurus itu gimana caranya? Gampang. Jadi bagi yang masyarakat dari luar daerah Kota Medan, kalau memang sudah punya perencanaan pada tanggal 14 Februari 2024 mau memilih di Kota Medan, silakan lapor, boleh datang langsung ke KPU Kota Medan. Tetapi kalau mau mudah, senyamannya aja nih, misalnya berdomisili di domisili sementaranya nih di wilayah mana, datang saja ke kelurahan atau ke kecamatan di tempat domisili sementaranya ini, nanti akan diproses oleh PPS atau PPK dengan menunjukkan KTP dan juga bukti dokumen lain. Misalnya kalau dia pindah domisili, disampaikan bahwa pindah domisili, ada bukti dari kelurahan sebelumnya atau pernyataan dari kelurahan di mana tempat domisilinya sekarang, atau dikarenakan karena pindah pekerjaan, karena harus bekerja, ada surat tugas bahwa benar bekerja di Medan gitu. Jadi nggak susah kok. Nggak susah ya. Sehari siap lah ya. Insya Allah sehari siap. Iya. Yang penting mendaftarnya itu ya. Ya, yang penting dilaporkan. Iya. Nanti dibantu prosesnya. Oke. Boleh digambarkan terkait dengan pelaksanaan pemilu itu, pemungutan suara di TPS di Medan itu seperti apa? Jadi pemungutan suara itu kita sudah punya prosesnya. Yang jelas dilakukan dulu proses pemilu ya. Proses pemilu nggak susah, hanya mungkin 5 menit untuk 5 tahun. Jadi jangan ragu-ragu untuk memilih. Proses pemilu datang dulu, pencoblosan ini datang dulu warga ke TPS, dibuka dari jam 7 pagi. Jam 7 pagi ya? Sudah buka jam 7 pagi dan sudah ada petugasnya. KPPS-nya sudah ada di situ.
Jadi lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Jam Lebih cepat, lebih baik. lebih cepat lebih baik. Jam Jadi- pun nggak apa-apa ya. Jangan. Kan nungguin. Jam 6 kalau masuk TPS mungkin susah ya, belum ada orang. Jam 7 pagi sudah ada petugasnya, udah buka TPS-nya. Semakin pagi jam 7 itu semakin baik supaya tidak ada antrian. Sampai batas waktu di jam 1 siang nanti tutup TPS ya, berakhir proses pemilihan atau proses pencoblosan. Datang ke TPS, kemudian isi daftar hadir, kemudian menunggu, dipanggil, mendapatkan surat suara, kemudian lakukan pencoblosan di bilik suara. Surat suaranya dilipat lagi, masukkan ke dalam kotak. Jangan lupa celupkan jari, Bukan jari. iya, ke tinta sebagai tanda sudah memilih. Silakan kalau mau diposting ke medsosnya, wah saya sudah milih, bangga sudah memilih, tidak golput gitu ya. Buat TKPU juga ya. Betul. Kalau dari pandangan Bu Muti ya, sejauh ini pemilih-pemilih itu udah melek nggak terkait dengan calon-calon yang terpilih? Iya, kalau yang sudah pernah melakukan pemilihan, mungkin kayak abang ya, kita minimal sekali sudah pernah melakukan pencoblosan, sudah pernah punya pengalaman pemilu. Tetapi kalau yang tadi pemilih pemula belum punya pengalaman, sehingga mereka juga nggak paham terhadap mungkin caleg-caleg gitu ya, apa itu kampanye dan kenapa caleg-caleg itu pasang spanduk di mana-mana, apa gunanya juga itu belum paham. Tetapi kalau bagi pemilih, teman pemilih KPU yang sudah paham dan sudah pernah melakukan pencoblosan di pemilu-pemilu sebelumnya, saya rasa sudah paham ya. Apalagi caleg di Kota Medan ini banyak sekali. 830 caleg dalam daftar caleg tetapnya KPU Kota Medan. KPU Kota Medan ya. Banyak. Kalau untuk melihatnya itu di mana tuh? Kalau mau lihatnya bisa di websitenya KPU atau di media sosialnya KPU Kota Medan. Cuman mungkin pakai barcode, sehingga scan barcode baru muncul semua datanya kelihatan. Jadi nggak sulit sih sekarang. Nggak sulit ya. Tapi kalaupun mau secara manual, saya pernah dijumpai oleh orang tua yang sebutannya sudah kategori manula ya, mungkin terhadap teknologi, perkembangan teknologi tidak terlalu update. Boleh KPU bersedia, karena KPU itu melayani, bersedia untuk memberikan data atau memberikan penjelasan. Oke, jadi kalau mau datang pun ke kantor KPU juga Boleh, boleh, siap. Oke, terkait mungkin tadi itu kan mungkin balik lagi ke pertama kalinya masuk logistik itu. Kalau dari Ibu sendiri itu kan pertama kali juga mungkin kan. Sampai saat ini untuk kotak suara, mulai surat suara itu udah mulai disebar atau gimana? Kalau pendistribusian belum mulai. Belum ya. Iya, tapi pensortiran sudah. Sudah selesai untuk yang bilik, kotak suara. Kemudian perlengkapan di TPS, paku, bantalan, tinta, segel plastik, dan juga hal-hal lainnya itu terkait dengan kelengkapan atau logistik itu sudah dilakukan sortir. Nah sekarang yang sedang berlangsung di gudang logistik KPU Kota Medan itu penyortiran terhadap surat suara. Gitu. Iya, penyortiran dan pelipatan. Jadi bukan hanya langsung dilipat ya, enggak. Dibuka dulu, dibentang dulu. Ya, surat suaranya, kemudian dicek apakah ada yang bolong atau sudah tercoblos atau rusak, koyak atau sobek itu ya. Nah, setelah dibentangkan ternyata nggak ada apa-apa dan terlihat dengan jelas, ada isinya juga, tulisannya juga ada, boleh langsung dilipat. Jumlah surat suara saat ini memang sesuai dengan data itu atau ada penambahan untuk cadangan gimana? Ada. Jadi sesuai dengan DPT-nya Kota Medan 1.853 tadi, 453 tadi, ditambah 2%. Ditambah 2%. Sejauh ini apakah ada yang dari sortiran itu ada yang rusak surat suara? Sejauh ini kita belum temukan. Belum temukan. Alhamdulillah belum ada yang rusak gitu ya. Dan alhamdulillahnya bisa menjadi penghasilan juga ya bagi ibu-ibu yang melipat-lipat itu ya. Betul. Alhamdulillah mereka dapat pekerjaan musiman ya. Pekerjaan musiman, tentu pekerjaan itu kami berikan imbalannya atas apa yang telah dilakukan pelipatan dan penyortiran terhadap surat suara. Itu juga menjadi berkah musiman utamanya bagi ibu-ibu yang memang pengen mengisi kegiatan dan mencari tambahan. Baik, Bu Mutia, kita tahan dulu perbincangan kita. Kita break dulu ya, Bu ya. Baik, sahabat dakwah Muhammadiyah, menarik sekali ya perbincangan bersama Ibu Mutia Atika MH, selaku Ketua KPU Kota Medan.
Dan buat kamu ingat ya, 5 tahun sekali kita akan memilih, masa depan ada di tangan kita. Jadi jangan sampai kamu tidak mencoblos. Nanti untuk lengkapnya masih panjang lagi perbincangan kita. Jadi jangan kemana-mana, kita break sejenak. Kalian udah tahu kan, pemilu tahun 2024 sudah dimulai. Pasang mata, pasang telinga, dan pahami dengan benar Aku Muhammadiyah, masih di program Podcast Infomu. Kita kembali lagi dan masih bersama dengan Ketua KPU Kota Medan, Ibu Mutia Atika. Kita lanjutkan perbincangan kita, Ibu. Ya. Terkait dengan surat suara. Nah, ini bisa dijelaskan ada berapa kertas suara yang akan dipilih oleh masyarakat Indonesia untuk mulai dari presiden sampai anggota? Ada 5 surat suara. Ada 5. Untuk pemilihan presiden itu berwarna abu-abu. Berwarna abu-abu. Iya. Untuk pemilihan DPR RI berwarna kuning. Kuning. Untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara berwarna biru. Biru. DPRD Kota Medan berwarna hijau. Hijau. Dan untuk DPD berwarna merah ya. Merah. Itu ya semuanya. Edukasi yang dilakukan KPU untuk mendidik masyarakat yang cerdas untuk memilih, itu seperti apa peran media massa bagi KPU sendiri untuk mengedukasi? Kita tetap menggandeng media massa, baik itu media cetak, media online, media elektronik, termasuk juga media seperti ini ya, dalam artian media khusus ya. Nah, oleh karena itu semua kita coba untuk gandeng dan memberikan informasi seluas-luasnya, karena yang namanya media itu menjadi sarana penyebaran informasi. Nah, kalau sudah tersebar melalui media,
mudah-mudahan masyarakat bisa mengetahui semua informasi terkait dengan pemilu yang nantinya menjadi pembekalan bagi masyarakat dalam pencoblosan atau dalam pencermatan. Ini kan masa kampanye, makanya masa kampanye ini masyarakat atau warga Kota Medan dipersilakan seluas-luasnya untuk mencermati caleg atau mencermati visi misi peserta pemilu atau juga paslon dan semua yang terkait dengan nanti yang akan dicoblos oleh masyarakat pada 14 Februari 2024. Sekitar 35 hari lagi ke depan, itu KPU, khususnya KPU Kota Medan, kegiatan apa saja akan dilakukan? Banyak kegiatan, kami utamanya tadi tetap penguatan di logistik, kemudian kami juga menguatkan diri, KPU menguatkan pada data pemilih tambahan yang turun naik fluktuatif ya, bisa tambah bisa kurang karena itu tadi ada yang keluar Kota Medan, ada yang masuk ke Kota Medan. Dan kami juga memberikan pembekalan kepada penyelenggara pemilu di tingkatan kecamatan, di tingkatan kelurahan, bahkan nanti kami akan segera melakukan pembekalan di tingkatan TPS, KPPS. Jadi PPK di tingkatan kecamatan, PPS di tingkat kelurahan, dan nanti akan ada pembekalan untuk tingkatan KPPS. Di TPS ya. Di TPS. Kalau nanti pendistribusiannya itu di tanggal berapa ini? Yang jelas H-1 ya? Itu maksimal untuk pendistribusian. Kalau dari KPU sendiri khususnya Kota Medan kemarin kalau nggak salah Ibu Atika juga mengikuti konsolnas itu betul. Seperti apa itu? Konsolnas itu di akhir tahun 2023 kami KPU se-Indonesia melakukan pertemuan konsolidasi nasional yang merupakan undangan dari KPU Pusat, KPU RI yang diundang mulai dari KPU Provinsi se-Indonesia, kemudian KPU Kabupaten Kota se-Indonesia. Di konsolidasi nasional itu kami mendapatkan berbagai macam pembekalan terkait dengan persiapan KPU se-Indonesia dalam menghadapi pemilu 2024 ini. Saya ingin bertanya ke pribadi Bu Mutia nih, selaku Ketua KPU wanita nih, ya kan, di KPU Kota Medan, ini gimana nih rasanya? Rasanya harus ini ya, karena kalau saya sih rasanya biasa aja ya. Cuman memang teman-teman saya yang 4 orang lagi adalah para lelaki, jadi setiap hari saya berdiskusi, berkoordinasi, menyamakan persepsi dengan teman-teman saya komisioner yang 4 orang lagi yang laki-laki itu juga sebuah tantangan dan sebuah kebahagiaan buat saya. Alhamdulillah, saya bisa berdiskusi dengan mereka dan juga bisa merasakan dinamika. Oh begini ternyata ya saya berada. Sebenarnya itu juga bukan hal yang baru ketika saya berada di sebuah lembaga tuh dikelilingi oleh rekan-rekan komisioner yang laki-laki. Karena dulu sebelum saya di KPU Kota Medan, saya berada di sebuah lembaga KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara. Itu juga saya satu-satunya perempuan di antara 6 orang laki-laki. Lebih banyak lagi laki-lakinya. Jadi bukan hal yang baru, tetapi justru di Kota Medan ini ada sebuah kebahagiaan tersendiri buat saya. Berada di para lelaki, saya bisa berdiskusi dengan mereka, bisa berdinamika, bisa bertukar pandangan kepada mereka terkait dengan kepemiluan. Kalau dari Ibu Mutia Atika, motivasi apa kira-kira yang membuat Ibu ya mungkin berkecimpung di komisi kemarin itu komisi penyiaran, sekarang komisi di pemilihan umum, itu seperti apa sih? Menarik ya, berada di lembaga negara independen itu kita menuangkan apa pemikiran kita, kemudian kita juga mempertahankan sesuatu yang sesuai dengan rules, dengan aturan yang ada. Itu sangat menarik. Pekerjaan ataupun sebuah giat yang bagi saya punya tantangan tersendiri, kemudian juga punya kebahagiaan sendiri ketika saya bisa menyatukan persepsi, bisa menyamakan pandangan dengan rekan-rekan yang berada di lembaga negara ini. Karena cara bekerjanya kan nggak bisa sendiri, Bang. Jadi harus yang disebut dalam lembaga negara independen ini biasanya atau KPID kemarin atau KPU itu harus ada, kita menjunjung tinggi prinsip kolektif kolegial. Ya, nah di kolektif kolegial ini kita nggak bisa hanya menonjolkan
ego sendiri. Jadi itu tadi saya sampaikan, tantangannya adalah menarik ketika saya bisa menyamakan persepsi, bisa menyamakan pandangan dengan teman-teman komisioner, kemudian bisa memberikan argumen dan argumen itu bisa diterima. Begitu juga saya bisa menerima argumen dari rekan-rekan saya di kantor atau di lembaga saya berada. Terkait dengan pemilihan umum yang mungkin saat ini konsepnya mungkin pencoblosan atau apa, apakah ada nantinya mungkin terobosan-terobosan atau inovasi yang terbaru mungkin sehingga pemilu itu mungkin ada versi yang lain gitu atau e-voting gitu kira-kira? E-voting ya? Kayaknya belum, karena peraturan kita Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu itu belum ada bicara tentang e-voting. Masih kita gunakan Undang-Undang nomor 7 tentang pemilu tadi itu. Jadi mungkin kedepannya kalau ada pemikiran mau e-voting atau ada inovasi baru, bisa saja itu kita masukkan ke dalam agenda untuk dibicarakan selanjutnya. Tetapi kalau untuk dilakukan pada pemilu ini, saya rasa nggak mungkin. Iya. Himbauan kepada masyarakat khususnya Kota Medan supaya segera menuju ke TPS, ke kotak suara nantinya, Bu. Saya sangat berharap kepada warga Kota Medan, di mana Kota Medan ini pernah menjadi kota yang pemilihnya sangat rendah se-Indonesia. Kota yang pemilihnya sangat rendah se-Indonesia. Hanya 35% pemilih di Kota Medan yang menggunakan hak suaranya, gitu ya. Nah, mudah-mudahan di pemilu 2024 ini Kota Medan tidaklah menjadi kota yang rendah pemilihnya, menjadi kalau bisa malah menjadi kota yang unggul dalam banyaknya jumlah pemilih di pemilu 2024. Oleh karena itu saya berharap ayo masyarakat, warga Kota Medan, gunakan hak suaranya karena satu suara sangat berarti membangun Indonesia mulai dari diri kita sendiri dengan salah satunya melakukan pencoblosan, memilih untuk Indonesia. Oke. Tapi kan tadi Ibu juga sampaikan Kota Medan itu yang paling rendah gitu kan. Itu faktornya apa sih? Iya, banyak faktor ya. Bisa jadi mungkin orang karena hari libur orang memilih liburan, atau juga mungkin memang nggak paham pemilu itu bagaimana, dan apalagi pemilih pemula juga sangat tidak paham saya mau ngapain ke TPS begitu. Jadi banyak faktor mungkin pada saat itu. Nah, saya juga kalau kita mengkaji ke pemilu yang sekarang ini tanggal 14 Februari 2024 itu kan kalau kita ambil istilahnya Gen Z, ya. Ada Valentine's Day. Takutnya itu hari libur, beberapa yang Gen Z itu liburan, perayaan Valentine's Day, atau memang mereka menikmati liburan pada saat 14 Februari. Belum lagi ditambah hari besar. Pada saat itu ada hari besar Imlek, ya, tanggal 10. Sehingga bisa jadi ini menimbulkan rasa yang kurang perhatian terhadap pemilu. Sehingga dikhawatirkan masyarakat lebih memilih liburan daripada melakukan pencoblosan. Jadi sebaiknya kita tetap terus, KPU Kota Medan tetap terus menggaungkan agar masyarakat atau warga Medan melakukan pencoblosan di 14 Februari 2024. Oke. Bisa dibilang kan baru beberapa, ya hampir setahun ya, belum setahun ya di KPU. Belum ya? Belum ada. Ada nggak hambatannya sejauh ini? Hambatannya kalau secara pribadi saya harus 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Meluangkan energi, waktu dan tenaga saya. Ya, tetapi kalau hambatan secara lembaganya, alhamdulillah sampai saat ini saya masih melihat kondusif, masih aman. Kalau dibandingkan dengan informasi-informasi nasional lainnya, ada salah pengiriman surat suara, kemudian juga ada truk logistik yang masuk ke jurang. KPU Kota Medan belum mengalami hal-hal demikian. Sampai saat ini masih lancar. Dan hambatan-hambatan yang besar juga belum ada, alhamdulillah. Tapi mungkin sahabat dakwah Muhammadiyah mungkin ada yang ingin bertanya, kalau tugas-tugas KPU itu apa saja sih, Bu? Tugas-tugas KPU adalah yang utamanya sebagai penyelenggara terlaksananya pemilu, penyelenggara pemilu. Jadi semua yang terkait urusan persiapan penyelenggaraan pemilu itu harus dilaksanakan oleh KPU. Itu tadi menyiapkan logistik bagi warga untuk melakukan pemilihan,
menyiapkan data pemilihnya, melakukan pendistribusian. Nah, sifatnya adalah persiapan atau melakukan penyiapan terhadap pemilu 2024. Tugas utama KPU. Tugas utamanya ya. Kalau yang lainnya pasti banyak banget ya. Banyak sekali. Oke. Kalau untuk yang lengkapnya di KPU lengkap. Iya. Oke. Nanti kita boleh ngobrol langsung diskusi di kantor KPU Kota Medan. Itu terbuka. Kalau untuk mencoblosnya nanti itu ada nggak misalnya batasan waktu seseorang untuk memilih mencoblos itu? Jadi TPS dibuka dari jam 7 sampai jam 1 siang. Dan jam 12 hingga jam 1 siang itu khusus bagi pemilih tambahan tadi dan juga bagi pemilih khusus. Daftar pemilih khusus dan daftar pemilih tambahan DPTB itu dari jam 12 sampai jam 1 siang. Oke. Tapi kalau menurut KPU sendiri, satu orang yang menyoblos itu kira-kira memakan waktu berapa menit kira-kira? Paling 5 menit ya, nggak lama-lama. Makanya saya bilang tadi 5 menit untuk 5 tahun. 5 menit untuk 5 tahun. Jadi nggak perlu, wah nanti lama ini antri. Makanya sampai orang khawatir nanti akan antri dan segala macam. Kalau bisa dari pagi. Pagi-pagi jam 6 udah mandi, ngopi, sarapan dan segala macam, jam 7 datang ke TPS. Lakukan pencoblosan paling cuma 5 menit. Paling mungkin kemungkinan kebingungan ketika belum tahu mana nih yang mau dicoblos mungkin ya. Iya. Kalau mana yang mau dicoblos, nih sekarang masih masanya kampanye. Dicermati sampai tanggal 10 Februari. Silakan cermati capres, cawapres, kemudian caleg yang akan dicoblos. Ya, silakan saja dicermati. Ada banyak caleg dan ada capres dan cawapres sesuai dengan keyakinan dan juga sesuai dengan keinginan dan kira-kira sesuai nggak visi misi yang disampaikan. Silakan. Baik Ibu. Terakhir closing statement mungkin. Ya. Sekali lagi masyarakat Kota Medan, warga Kota Medan, sahabat dakwah, ayo gunakan hak suaranya. Jangan tidak digunakan, jangan golput, bangga untuk memilih, itu penting. Karena satu suara dari sahabat dakwah sangat penting untuk menentukan siapa pemimpin sahabat dakwah dan siapa nanti yang akan menjadi penyalur aspirasi sahabat dakwah. Jadi sekali lagi, ayo beramai-ramai gunakan hak suara sahabat dakwah pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Terima kasih Bu Mutia sudah hadir di studio Podcast Info. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat dan fit terus ya Bu. Amin. Mohon doa lancar semuanya. Dan mudah-mudahan masyarakat khususnya Kota Medan tidak menjadi kota yang rendah untuk memilih ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat dakwah Muhammadiyah, itu dia perbincangan bis bersama Ibu Mutia Atikah MH selaku Ketua KPU Kota Medan 2023-2028. Ingat seperti yang disampaikan Ibu Mutia, 5 menit untuk 5 tahun. Buat sahabat dakwah Muhammadiyah, buat teman pemilih, jangan lupa ayo ke TPS hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Lebih cepat datangnya lebih baik di jam 7 dimulai sampai jam 1 siang. Jangan golput, ingat sekali lagi, jangan golput. Gunakan hak suara Anda karena suara Anda menentukan masa depan Anda juga. Saya Bis Nugraha pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.